Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Gaul Iftita Alifia, akan mempresentasikan mengenai manajemen resiko dan mitigasi bencana banjir. Hari ini, studi kasus yang akan kita ambil adalah di Kecamatan Pati, Kabupaten Jember. Nah, di sini ada beberapa agenda yang akan kita lakukan, yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada identifikasi kawasan, kemudian ada materi manajemen risiko, kemudian ada analisa risiko bencana, dan yang terakhir adalah arahan penanganan manajemen risiko bencana yang akan dilakukan di studi kasus kali ini. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai identifikasi kawasan. Seperti yang ada di samping, studi kasus yang kita ambil hari ini adalah Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Nah, bisa dilihat di peta, di situ adalah peta kontur atau peta, bisa dilihat di peta itu Desa Kemiri itu berada di daerah pegunungan, jadi terlihat ada konturnya, kemudian di sebelahnya adalah peta bagian setiap dusun yang ada di Desa Kemiri. Nah, lokasi studi kasus ini ada di Desa Kemiri yang terletak di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Desa ini memiliki luas wilayah sebesar 1 hektar. Desa Kemiri membawahi 5 dusun, yaitu Dusun Delmar, Dusun Kantong, Dusun Kerajaan, dan Dusun Sodong, Dusun Danci, dan Dusun Tangguling. Nah, di sebelah utara, Desa Kemiri ini berbatasan dengan Pegunungan Argopuro, sementara di sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukorambi, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Serut, dan Desa Suci, kemudian di sebelah barat ada berbatasan dengan Desa Suci. Selanjutnya ada kita menuju ke aspek fisik kawasan. Nah, di aspek fisik kawasan ini bisa dilihat jenis tanah dan curah hujan. Nah, untuk jenis tanah dan curah hujannya ini sebagian besar kawasan Desa Kemiri ini memiliki jenis tanah andosol yang juga bisa dikatakan sebagian besar ada di seluruh wilayah Kecamatan Panti. Nah, setiap tahunnya di Desa Kemiri tercatat memiliki rata-rata hujan atau rata-rata curah hujan yang terjadi di Desa Kemiri ini sekitar kurang lebih 2.500 mm per tahun. Dan ini merupakan salah satu yang tertinggi di Kabupaten Jember bersama dengan Kecamatan Tanggul. Jadi ada beberapa jenis curah hujan yang ada di Kabupaten Jember, dan untuk angka 2000, di lebih dari 2.500 ini termasuk salah satu yang tertinggi bersama dengan Kecamatan Tanggul. Seperti itu. Nah, untuk penggunaan lahannya sendiri, di Desa Kemiri ini sebagian besar lahannya berupa sawah dan perkebunan. Nah, masing-masingnya sekitar luasannya adalah 409 hingga 421 hektar are. Nah, untuk topografi lahannya sendiri, karena sudah kita sebutkan sebelumnya, topografi di Desa Kemiri berupa 20% dataran rendah dengan luas 303 hektar are dan 80%-nya berupa perbukitan atau pegunungan dengan luas 1.205 hektar are. Mengapa begitu? Sudah disebutkan sebelumnya bahwa Desa Kemiri ini terletak di dekat pegunungan. Nah, sebagian besar lahan di Desa Kemiri digunakan sebagai lahan perkebunan, dan perkebunan tersebut terdiri atas perkebunan daerah dan perkebunan swasta. Lahan yang digunakan untuk sawah pertanian seluas 290.500 hektar, sedangkan lahan untuk permukiman pengarangan luas 142 hektar. Sisanya untuk tegalan dan luasan dan kuburan dan lain sebagainya. Selanjutnya kita menuju ke rumusan masalah yang ada di topik pembahasan kali ini. Jadi pada lahan dan fisik lahan studi ini terdapat beberapa masalah, ya. Tuh, bagaimana gambar risiko bencana di Desa Kemiri, terus berapa besar sih risiko bencana yang ada di Desa Kemiri ini, terus bagaimana sih pengendalian terhadap risiko bencana di Desa Kemiri, Kecamatan Pati, Kabupaten Jember ini. Nah, yang pertama, kita melihat
mengenai teori manajemen risiko bencana. Apa sih sebenarnya manajemen risiko bencana ini? Nah, pada dasarnya manajemen risiko bencana ini adalah proses sistematis yang menggunakan arahan administrasi, organisasi, dan keterampilan operasional hingga kapasitas untuk mengimplementasikan strategi, kebijakan, hingga peningkatan kapasitas penanggulangan untuk mengurangi dampak yang mengerikan dari bahaya dan kemungkinan terjadinya bencana. Jadi manajemen ini suatu sistematis, suatu sistem yang memiliki beberapa proses dan melibatkan beberapa pihak. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih manajemen risiko bencana ini? Nah, tujuannya adalah yang pertama, mempersiapkan diri menghadapi semua bencana atau kejadian yang tidak diinginkan. Kedua, menekan kerugian dan korban yang dapat timbul akibat dampak suatu bencana atau kejadian. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran bagi semua pihak dalam masyarakat atau organisasi tentang bencana, sehingga adanya keterlibatan dalam proses penanganan bencana. Dan yang terakhir adalah melindungi anggota masyarakat dari bahaya atau dampak bencana, sehingga korban dan penderitaan yang dialami dapat dikurangi. Kemudian kita ke tahapan manajemen risiko bencana. Kita sudah tahu di sebelumnya bahwa manajemen risiko bencana ini adalah suatu proses sistematis yang melibatkan banyak pihak dan banyak proses. Nah, manajemen risiko bencana merupakan suatu proses terencana yang dilakukan untuk pengelolaan bencana dengan baik dan aman. Nah, proses ini melalui 3 tahapan umum. Yang pertama adalah pra-bencana atau sebelum bencana, kemudian saat bencana, dan yang ketiga adalah pasca bencana. Ketiga ini masuk ke dalam tahapan manajemen risiko bencana yang dilakukan untuk memenuhi tujuan-tujuan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, untuk pra-bencana atau sebelum bencana, apa aja sih tahapan yang harus dilakukan? Yang pertama, adanya kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan itu apa? Yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui organisasian atau sistematis, serta langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kemudian yang kedua adalah peringatan dini. Peringatan dini itu dilakukan melalui peringatan yang sedini mungkin terhadap suatu bencana. Peringatan ini didasarkan sebagai informasi teknis dan ilmiah yang dimiliki dan diolah atau diterima dari kemungkinan datangnya suatu bencana. Jadi sesaat sebelum bencana diharapkan adanya peringatan sedini mungkin agar dapat mengurangi kemungkinan kerugian dan korban yang terjadi. Kemudian yang ketiga ada mitigasi. Nah, mitigasi ini adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, mitigasi ini rangkaian upaya. Karena rangkaian upaya dia tuh banyak sekali contoh yang bisa dilakukan, mulai dari bangunan yang sesuai dengan daerahnya, yang mampu menahan bencana yang mungkin terjadi di daerahnya, maupun pemberian ilmu dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bencana yang mungkin terjadi di daerahnya. Nah, bencana atau saat terjadinya bencana, apa saja dilakukan? Yang pertama adalah tanggap darurat. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan, hingga pemulihan sarana prasarana. Jadi tanggap darurat ini adalah proses yang dilakukan saat kegiatan, saat adanya bencana tersebut. Hal-hal yang harus dilakukan saat adanya bencana itu. Kemudian yang kedua adalah penanggulangan bencana. Selama kegiatan tanggap darurat, upaya yang dilakukan adalah menanggulangi bencana yang terjadi sesuai dengan sifat dan jenisnya. Penanggulangan bencana memerlukan keahlian dan pandangan khusus menurut kondisi dan skala kejadian. Jadi penanggulangan bencana itu saat terjadi bencana apa saja yang harus dilakukan dan apa yang harus kita lakukan untuk menanggulangi dari dampak-dampak yang disebabkan oleh bencana yang terjadi itu. Nah, itu harus disesuaikan. Kalau misalnya kebakaran harus melakukan apa, dan untuk banjir apa saja yang harus dilakukan dan disiapkan untuk menanggulangi dampak dari bencana tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pasca bencana atau saat bencana tersebut telah berlalu,
Nah, hal-hal yang dilakukan adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama adalah untuk normalisasi. Jadi setelah adanya bencana tersebut, rehabilitasi ini diharapkan adalah kita dapat memulihkan keadaan di wilayah tersebut hingga keadaannya kembali untuk normal, kembali dapat ditanggali seperti biasa. Adanya normalisasi dari kegiatan tersebut. Nah, untuk yang kedua adalah rekonstruksi. Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana yang ada di wilayah tersebut yang terdampak bencana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat, dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya. Kita ketahui saat bencana itu yang berdampak tidak hanya pada wilayahnya juga, tapi pada aspek lain seperti perekonomian, sosial, dan budaya yang mungkin saat itu terhenti dan berdampak besar kepada tiga aspek tersebut. Nah, diharapkan melalui rekonstruksi ini dengan pembangunan kembali berbagai sarana dan prasarana ini dapat menormalisasi keadaan dan kembali menjadi sebelum adanya bencana tersebut. Itu adalah tahapan manajemen resiko bencana. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi dan adanya identifikasi dan penilaian risiko bencana. Nah, risiko adalah kombinasi antara kemungkinan dengan tingkat kepakaran bencana yang mungkin terjadi. Risiko bisa dirumuskan dengan F sama dengan bahaya kali kerentanan dibagi kemampuan. Nah, yang pertama ya dalam melakukan identifikasi ini adalah identifikasi bencana. Identifikasi bencana dilakukan dengan melihat berbagai aspek yang ada di suatu daerah atau perusahaan seperti lokasi, jenis kegiatan, kondisi geografis yang ada di wilayah tersebut, cuaca alam ataupun iklim yang ada di daerah tersebut, aktivitas manusia dan industri yang ada di atasnya, sumber daya alam serta sumber daya lainnya yang berpotensi menimbulkan bencana dan memungkinkan adanya bencana yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Identifikasi bencana ini dapat didasarkan pada pengalaman bencana sebelumnya. Jadi bencana-bencana yang sudah pernah terjadi sebelumnya itu apa saja diidentifikasi pada pengalaman bencana sebelumnya dan prediksi kemungkinan suatu bencana dapat terjadi. Dan diprediksi apa saja yang dapat sumber daya alam maupun sumber daya buatan yang mungkin memiliki kemungkinan untuk menimbulkan bencana alam di kemudian hari. Selanjutnya adalah penilaian risiko bencana. Penilaian risiko bencana ini pada dasarnya adalah untuk menentukan tingkat risiko bencana tersebut dapat dilakukan melalui penilaian risiko bencana. Hal ini dapat menggunakan sistem, matriks, atau dengan menggunakan teknik yang lebih kuantitatif, misal dengan permodelan risiko. Nah, penilaian ini setelah kita mengetahui identifikasi aspek-aspek bencana sebelumnya, kita melakukan penilaian risiko, baik melalui matriks untuk dinilai setiap aspek ini memiliki peranan seberapa besar dapat menimbulkan bencana. Kemudian adalah evaluasi risiko. Berdasarkan hasil penilaian risiko yang sudah dilakukan sebelumnya, selanjutnya ditentukan peringkat risiko yang mungkin timbul dengan mempertimbangkan kerentanan dan kemampuan menahan atau menanggung risiko. Risiko tersebut dibandingkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya adalah pengendalian risiko bencana. Pengendalian risiko bencana dilakukan setelah kita mengetahui identifikasi bencana yang sudah ada dan risiko-risiko yang kemungkinan terjadi karena bencana yang sudah ada, dan kita mengendalikan risiko-risiko tersebut agar dapat mengurangi dampak, kerugian maupun korban yang disebabkan oleh bencana tersebut. Nah, caranya adalah yang pertama yang pasti mengurangi kemungkinan. Strategi pertama adalah dengan mengurangi kemungkinan terjadinya bencana. Semua bencana pada dasarnya dapat dicegah, namun bencana alam terdapat pengecualian. Nah, bisa dilakukan dengan mengurangi kemungkinan-kemungkinan. Jadi tidak memperparah kemungkinan yang terjadi, hanya dapat mengurangi. Jadi bencana alam itu dapat pengecualian karena biasanya mereka akan terjadi dan tidak dapat kita prediksi secara jauh-jauh. Yang kedua yaitu mengurangi dampak. Jika kemungkinan bencana tidak dapat dikurangi atau dihilangkan atau memang sudah pasti ada, seperti itu kayak sebenarnya tsunami, karena kita tidak
mungkin mengurangi kemungkinan tsunami dengan menghilangkan ombak laut, itu kan tidak mungkin. Jadi yang kita lakukan adalah mengurangi dampak. Nah, mengurangi dampaknya itu apa? Dapat dilakukan dengan mengurangi kepaparan atau konsekuensi yang timbulkan. Mungkin bisa mengurangi jumlah warga yang ada di satu wilayah yang pasti terjadi ada bencana alam yang tidak dapat kita kurangi kemungkinan terjadinya, dan hal-hal sebagai itu bisa dikatakan kita melakukan pengendalian resiko terhadap bencana tersebut. Nah, kita akan lanjut ke analisa risiko bencana. Nah, kita ketahui bahwa daerah lokasi studi kita yaitu Desa Kemiri ini berada di daerah pegunungan dan di dekat sungai-sungai besar. Jadi adanya resiko yang kemungkinan terjadi adalah resiko bencana banjir. Nah, faktor bahaya. Yang pertama kita harus mengidentifikasi resiko melalui 3 aspek, yaitu faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Dari faktor bahaya kita lihat kondisi topografinya 80% merupakan pegunungan dan perbukitan, sementara hanya 20%-nya saja yang merupakan dataran rendah. Yang kedua, terdapat 2 sungai besar yang melewati desa Kemiri ini, yaitu Sungai Dinoyo dan Kali Putih. Yang ketiga, debit air sungai mencapai 2 meter. 2 meter saat musim hujan, karena kita ketahui sebelumnya bahwa Kecamatan Panti yang merupakan kecamatan yang ada di desa Kemiri ini merupakan kecamatan dengan salah satu curah hujan tertinggi di Kabupaten Jember. Yang keempat, permukiman penduduk berada di lereng gunung dan berkelok di sepanjang tebing sungai. Jadi permukiman penduduk itu dekat dengan daerah yang rawan terhadap bencana banjir ini. Kemudian yang kelima, kondisi tanah mudah terkikis atau longsor dan sebagian besar lahan berupa perkebunan. Sudah disebutkan sebelumnya, karena kondisi lahan yang berupa tanah andosol memungkinkan tanah ini tuh mudah terkikis dan longsor, dan juga kita tahu sendiri sebagian besar lahan itu berupa perkebunan maupun sawah yang tidak memiliki tanaman yang mudah mencekam tanah atau kuat atau tahan terhadap kikisan tanah. Kemudian yang kedua, kita selanjutnya ke faktor kerentanan. Nah, kita ketahui bahwa jumlah balita di desa tersebut itu sebanyak 775 orang dengan jumlah penduduk yang padat mencapai 8.800 jiwa. Selanjutnya adalah keadaan jalan desa berada pada kondisi sedang dengan luas perkebunan mencapai 75% dari luas lahan dan mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh perkebunan dan buruh tani. Untuk faktor kapasitasnya, kurangnya minat masyarakat terhadap pelatihan tanggap bencana. Jadi kurang adanya kepekaan masyarakat terhadap pelatihan tanggap bencana, meskipun kita ketahui bahwa daerah tersebut itu memiliki resiko bencana yang cukup besar. Selanjutnya, pelatihan tanggap darurat hanya dilakukan selama 1 tahun sekali, yaitu pasca banjir bandang yang pernah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya ini adalah penilaian risiko. Di tabel ini ada penilaian risiko mulai dari angka 5 hingga 1. Untuk probabilitas yang memiliki nilai 4, ya ini kemungkinan besar terjadi, atau 60 hingga 80% terjadi di tahun depan atau sekali dalam 10 tahun mendatang. Untuk memiliki nilai 3, ya ini masuk kategori sedang atau 40-60% wilayah rusak. Di tabel itu bisa kelihatan bahwa kita berada di dampak nomor 3, dampak yang ketiga, dengan nilai yang keempat, yaitu pada resiko bencana banjir. Nah, untuk melakukan pengendalian risiko apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah yang jelas dalam mengurangi kemungkinan. Nah, mengurangi kemungkinan itu bagaimana? Sangat sulit sebenarnya mengurangi kemungkinan banjir di desa Kemiri, karena banjir sangat dipengaruhi oleh siklus hujan dan keadaan geografis wilayah Kemiri ini yang susah untuk apabila kita mengurangi kemungkinan banjirnya yang disebabkan oleh siklus hujan yang sangat tinggi ini. Kemudian kita selanjutnya adalah mengurangi dampak. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak adalah beberapa cara seperti berikut. Yang pertama adalah penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai dengan fungsi lahan. Jadi kita tahu, karena sebagian besar lahan masih berupa perkebunan dan permukimannya itu berada di daerah bantaran sungai, ada baiknya untuk melakukan penataan daerah dan sungai secara terpadu dan sesuai dengan fungsi lahan, dan tidak ada permukiman yang berada dekat dengan bantaran sungai untuk mengurangi dampak
apabila terjadi banjir bandang suatu waktu. Kemudian yang kedua adalah pembangunan sistem pemantauan dan peringatan dini pada bagian sungai yang sering menimbulkan banjir. Hal ini dapat kita lakukan dengan melakukan meteran apabila air yang sudah meluap atau melebihi batas kemungkinan sebaiknya sudah memiliki peringatan dini, jadi warga bisa mengetahui kemungkinan banjir saat itu. Yang ketiga adalah tidak membuang sampah ke sungai dan mengadakan program pengurangan sungai. Nah, karena sudah kita tahu siklus hujannya ini sangat tinggi, curah hujannya sangat tinggi setiap tahunnya, jadi tidak menambah volume sungai lagi dengan hal lain seperti sampah. Nah, juga bisa dilakukan dengan pengerukan sungai untuk memperdalam kedalaman sungai, jadi air sungai ini tidak mudah meluap walaupun siklus hujannya ini tinggi. Yang keempat adalah program penghijauan daerah hulu sungai. Jadi dilakukan program penghijauan agar air hujan itu tidak langsung ke sungai, tapi dapat diserap oleh tumbuhan dan menjadi simpanan air tanah yang berfungsi bagi kehidupan masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah menurunkan tingkat kertanah. Nah, menurunkan tingkat kertanah ini cukup sulit dilakukan karena menyangkut dengan karakteristik geografi wilayah, jumlah penduduk, dan aspek-aspek lainnya. Kemudian adalah meningkatkan kapasitas, kemampuan. Yang pertama adalah mengadakan simulasi bencana yang melibatkan masyarakat dan aktif terhadap kegiatan simulasi bencana ini. Yang kedua adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat tentang banjir karena masyarakat merupakan individu yang aktif dan kemungkinan akan terdampak oleh bencana banjir ini. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang banjir sehingga masyarakat tahu resiko yang kemungkinan terjadi, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko bencana dan lain sebagainya. Nah, untuk manajemen pengendaliannya sendiri, upaya pengendaliannya dapat kita mulai dari sebelum banjir, yaitu bersama aparat terkait dan pengurus RT terdekat melakukan bersih lingkungan sekitar, terutama saluran air dari timbunan sampah, sehingga kita tidak menambah volume sungai dengan hal-hal lain selain air itu sendiri, karena kita tahu curah hujan di Desa Kemiri ini termasuk yang salah satu yang tinggi. Yang kedua, membentuk tim penanggulangan banjir dan menentukan posko banjir. Ketiga adalah koordinasi untuk pengadaan alat evakuasi dan komunikasi hingga tingkat keluarga. Kemudian saat banjir bisa dilakukan dengan mematikan aliran listrik dan mengungsi ke daerah yang aman bagi masyarakat. Setelah banjir, dilakukan sesegera mungkin membersihkan rumah untuk menghindari terjadinya penyakit diare dan waspada akan adanya banjir susulan. Untuk proses pengendalian bisa dilakukan dengan penataan fungsi lahan yang secara tepat, yang tidak mendekati sungai dan memperparah keadaan tanah yang mulai terkikis karena jenis tanahnya berbansa. Kemudian yang kedua adalah program penghijauan daerah hulu sungai untuk memperbanyak serapan air menjadi air tanah. Yang ketiga, mengadakan simulasi bencana yang melibatkan masyarakat secara aktif. Dan yang keempat, meningkatkan kesiapsiagaan warga terhadap bencana banjir. Dan yang kelima, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang banjir itu sendiri. That's a wrap. Terima kasih sudah mendengarkan dan ikut berpartisipasi dalam presentasi mengenai ujian akhir semester pada mata kuliah evaluasi sumber daya lahan ini. Akhir kata, saya Galuh Vita Alivia dengan NIM 18 19 10 50 10 58 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.